Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita semua. Di hari Senin ini dan juga di hari pertama di awal bulan ini, saya akan memulai menemani pagi hari saudara, mulai hari ini dan seterusnya, untuk memberikan renungan harian dan doa pagi sebelum kita memulai segala aktivitas kita sehari-hari melalui channel YouTube Filosofi Injil. Kiranya kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dengan mengikut Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Terbentur masalah. Kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca. Ketika hati kita lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu dibutuhkan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan menimbulkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Berbicara tentang kesetiaan, Nats bacaan pagi ini memperlihatkan bagaimana kehidupan bangsa Israel zaman dahulu yang sering gagal melakukan perintah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita juga sering berjalan menuruti keinginan kita sendiri. Namun ketaatan seharusnya menjadi hasil dari hubungan kita dengan Allah yang semakin erat. Musa mengatakan kepada bangsanya, "Lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani." Berabad-abad setelah Musa, Yesus pun memerintahkan murid-muridnya untuk percaya kepadanya dan saling mengasihi satu sama lain. Kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seorang dapat bertahan lama untuk tetap setia. Apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang melekat di dalam hati. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik.
meski banyak rintangan yang menghadang. Komitmen jauh lebih kuat daripada sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena komitmen lahir dari sikap hati, sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Begitu juga dengan ikrar pernikahan untuk sehidup semati, setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai ada komitmen setia dari dalam hati sampai maut memisahkan. Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan kita, maka komitmen kita adalah harus setia kepadanya. Apapun yang terjadi, jika kesetiaan kita pudar, jika kasih mula-mula kita pada Kristus tidak kita jaga, jika hubungan pribadi kita dengan Kristus mulai lenyap, ini akan berakibat buruk bagi kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjaga komitmen itu untuk tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Kita tahu di dalam berkehidupan ini kita tidak lepas dari pergumulan, dari rasa takut, ada kekecewaan, ketidakpastian, putus asa. Inilah pergumulan itu. Ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Komitmen dan kesetiaan itu memang membutuhkan ujian. Ini semua wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita jalani. Janganlah semua ini menjadikan kita jauh dengan Tuhan, melainkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi, karena Tuhan pun setia dan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu di dalam berkehidupan ini kami tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, dari rasa takut, bahkan kekecewaan, ketidakpastian, putus asa. Inilah pergumulan itu. Kami sadar ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Kami sadar bahwa komitmen dan kesetiaan itu memang butuhkan ujian. Sebagai anak Tuhan, kami harus bisa menjaga komitmen itu untuk tetap setia, tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi. Ya Bapa, ampunilah kami yang terkadang kami tidak setia dalam segala hal. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Dan apapun permasalahan yang ada, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami yang ada. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya memperoleh kemenangan dan sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita senantiasa menjaga komitmen kepada Tuhan untuk tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi.
Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.